Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu saham RICY atau kalau kita mau baca jadinya RICI. Nama PT-nya adalah PT Riki Putra Gobalindo. Ini mereka produksi GT Men loh, atau bisa dibilang produk yang paling terkenalnya itu celana dalam pria. Dan ternyata aku lihat-lihat mereka selain apa sih namanya memproduksi celana dalam pria, mereka juga produksi kaos kaki dan lain-lain ya. Kayak kita lihat dulu ya sekilas. Dan juga ada GT untuk wanita. Ini kaos juga mereka produksi juga. Nah ini nih produk utama mereka, pakaian dalam ya. Dan teman-teman pasti sudah tahu pakaian dalam pria yang kalian sering temui di Ramayana dan lain-lain ya. Jadi ini lumayan terkenal produknya, brandnya lumayan lah, lumayan dikenal banyak orang. Oke, kita lihat di websitenya ada apa aja ya. Riki Putra Globalindo Tbk. Hmm, oke, mereka ada spinning di Bandung, knighting di Bandung juga mungkin lah ya. Jadi mereka ternyata apa namanya, produksinya bukan hanya barang jadi tapi juga mereka produksinya untuk seperti benang. Kalau lihat dari ini ya, production process in the textile garment industry consists the five main production process as a whole. Ya jadi mereka nggak langsung barang jadi juga, tapi mereka dari proses benang juga, dan benang lalu menjadi kain. Oke, kita baca dulu about us-nya. About us-nya ini dia. Kita mungkin cari yang Indonesia aja ya. Nah, lebih mudah. Jadi, Ricci tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1988. Tapi perseroan didirikan 1987. Ini sudah lama ya berdirinya. Jadi masih bertahan sampai sekarang. Struktur bisnis saat ini. Nah, ini spinning division di Bandung. Jadi mereka ada pembuatan benang ya. Ricci Textile Indonesia. Lalu garment mereka membuat produk jadi. Nah, ini distribusinya mereka jadi mendistribusikan produk-produk mereka, ini PT-PT-nya. Jadi mereka distribusinya lah, distributor. Yang ini PT untuk kaos kaki, yang ini packaging kali ya. Cita Rasa Kobayashi atau makanan. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka ada 5 eh, namanya apa ya? 5 divisi bisnis kali lah ya, tekstil, garment, distribusi, kaos kaki, dan lain-lain. Jadi mereka tidak hanya, ini top brand, jadi brand GT Man-nya itu sangat terkenal ya. Sejarah kami. Oke, tadi kita udah lihat sejarah, udah lewatin aja. Manajemen. Nah ini dia profile manajemennya. Ini Andrian Gunawan, komisaris utama. Mungkin ini dikendalikan oleh Pak Andrian Gunawan ya. Komisaris independennya Subandi Sihman, Victor Richard Franciscus, Direktur Utama Paulus Gunawan. Jadi benar ini dikendalikan oleh keluarga Gunawan. Ya, Andrian Gunawan, Direktur utamanya Paulus Gunawan. Tirta Heru Citra, Charlie Namawi, Iwan. Nah, ini struktur organisasinya ya. Kita lewatin aja, kita lihat produknya satu-satu. Pakaian dalam, inilah yang menjadi produk utama mereka, GT Man. Mungkin salah satu dari penonton, mungkin ada sebagian penonton yang pakai merek dari GT Man ya. Gitu. Oke, pakaian dalam pria ya. Jadi ada GT Man Kids, Ladies, dan lain-lain. Pakaian jadi. Pakaian jadi ya ini. Kaos lah ya. Pakaian jadi. Kaos. Mereka ini warnanya nih.
Ini kaos. Oke, kaos kaki. Nah, ini kaos kaki yang mereka buat untuk olahraga ya, lebih tepatnya ya. Mereka tidak merancang untuk kaos kaki biasa, tapi mereka fokus ke olahraga. Lalu benang. Nah, mereka produksi benang juga. Dan mungkin juga jual benang ke perusahaan kain lah ya, atau perusahaan lainnya. Dijual di pasar lokal dan ekspor benangnya. Oke, lalu yang lain-lainnya ini adalah apakah ini? Divisi ini memproduksi memasarkan beragam jenis dan ukuran kain, aksesoris dan lainnya. Oh, penjualan kain, aksesoris dan lainnya meningkat 61% dari 2017. Oke, lumayan. Nah, ini produk lain-lainnya ya. Packaging, oh ada packaging, hang tag, hanger tag. Nah, ini produk lain-lainnya. Shopping bag, plastic bag, magazine, annual report. Hah, maksudnya apa ini? Oh, ini maksudnya percetakan dan lain-lain ya kali ya. Oke, 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 oke. Ya, ini percetakannya nih. Percetakan tadi kan ada semacam percetakan begitulah ya. Yang packaging dan tadi kita lihat. Oke, distribusi. Nah, ini distribusinya banyak ya. Internasional di Vietnam. Jadi ini ada Sulawesi 1, Kalimantan 2, paling banyak di Jawa dan Bali, Sumatera 3. Yang luar ekspornya itu di Vietnam. Jadi mereka masih bisa berkembang ya. Misalnya mereka mau ekspor ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, dan lain-lain. Ini kalau mereka punya strategi untuk ekspor ke negara lain ini bisa. Gitu. Proses produksi pemintalan ini kita lihat aja prosesnya ya. Ini investornya itu ada pemintalan. Lalu habis setelah dipintal menjadi benang, ini kan proses dari kapas ke ini ya, ke benang. Nah, dari kapas ke benang. Lalu rajut itu menjadi kain, dari benang menjadi kain. Nah, ini dia, dari benang lalu dirajut menjadi kain. Benar gak ya? Rajut harusnya sih benar, harusnya menjadi kain. Pencelupan, nah dicelup untuk warna ya, warna kain. Nah, ini dia pencelupan warna kain. Nah, ini kelihatan ya, hasil prosesnya warna kainnya. Lalu, garment dari kain menjadi barang pakai ya. Nah, ini ada produksinya. Sablon dan bordir itu mempercantik lah ya untuk merek dan lain-lain. Ini seperti ini mereknya. Ini finishingnya ya, finishing akhir. Taruh merek atau gambar dan lain-lain. Udah itu mungkin ini ya, cukup lah untuk pengetahuan produksi ya. Kinerja keuangan, laporan tahunan, pengumuman, presentasi perusahaan, pemegang saham. Kita lihat pemegang sahamnya berapa persen. Oke, saham Ricci ini dipegang pabrik ini. Wah, pengendalinya adalah publik. Ya, ya sayang sekali ya. Sangat tidak menarik. Jadi mereka, kalau tapi gini, ini kan pengendalinya publiknya 51%. Bisa aja ada orang yang misalnya dia orangnya dari sini-sini juga, dari Manolak Holdings Ltd, Densin International Ltd, PT Ricci Utama Raya. Jadi belum tentu benar-benar ini murni masyarakat 51%. Bisa jadi ada orang-orang mereka yang masuk ke pabrik. Jadi tetap masih bisa dikendalikan oleh mereka. Ya kalau misalnya begitu ya bagus, tapi kalau misalnya murni semua 51%-nya ini dipegang pabrik ya, kalau misalnya pabrik bersuara
Ini ya mereka nggak bisa berbuat banyak. Ya jadi pengendali utamanya yaitu sebenarnya adalah publik. 51%. Wah, ini jadi ini mereka tidak punya kuasa nih kalau misalnya publiknya bersepakat untuk apa namanya mengarahkan perusahaan, ini selesai, mereka nggak ada ininya, nggak ada suara ya untuk membantu mereka lah ya. Jadi ini kurang menarik karena tidak dikendalikan oleh mereka sendiri, ini dikendalikan oleh publik. Tapi 51% ini kita harus cari tahu apakah ada orang-orang dari mereka atau tidak, gitu. Kalau misalnya ada orang mereka dari mereka, ya ini juga menarik. Tergantung ini ada orang dari mereka atau tidak. Tapi kalau lihat dari komposisi seperti ini, aku sih nggak menarik ya. Mereka bisa buang eh, perusahaan ini kapan saja. Jadi 3 perusahaan ini bisa buang ke masyarakat menjadi 100% kapan aja gitu. Spandau Holding, Design of International, PT Riki Utama Raya ini nggak menarik sama sekali secara komposisi struktur pemegang saham. Kurang menarik karena dikendalikan oleh publik, dan misalnya ada terjadi misalnya eh, ada yang mau lepas 51% ke satu pihak yang besar gede, ya pihak besar itu yang akan mengendalikan gitu. Ini strukturnya kurang menarik ya, minus minus di sini dia. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan kali ya. Kita sudah lihat ini segala hal di sini di websitenya. Nah, ini laporan keuangan terakhir di 31 Maret 2022. Ini kita masuk ke bagian aset lancarnya. Aset lancarnya mereka uang kasnya itu ada sebesar 51 miliar. Kecil ya, 51 miliar. Piutang usahanya 400 miliar. Jadi mereka harus tagih nih biar dapat 400 miliar ya. Tapi kayaknya sepertinya bisnis mereka ini bisnis model apa namanya ya, bisa bayar tempo 3 bulan gitu-gitu kali ya. Piutang lain-lainnya kecil, persediaannya 700 miliar, ini besar nih. Itu kita lihat 700 miliarnya ini apakah barang yang siap dijual atau barang yang belum jadi. Kita lihat di nomor 7 ya. Ini nomor 7. Kita persediaannya lihat di nomor 7. Nomor 7, nomor 7. Kelewatan nomor 7 ya. Belum. Masih nomor 5. Nah, ini nomor 7 persediaan. Jadi dari 764 miliar ini, barang yang siap dijual ini, barang jadi ya. Barang yang siap dijual adalah sebesar 249 miliar. Kita bulatkan saja 250 miliar. Jadi kecil barang jadinya atau barang yang siap dijual ya, 250 miliar. Persediaan ini, apakah ada uang muka? Enggak, ini ya. Kecil. Persediaannya 250 miliar. Jadi kalau misalnya terjual semua ya dapatnya 250 miliar. 250 miliar ditambah 400 miliar, 750 miliar tambah 51, jadi berarti sekitar 800 miliar yang kira-kira bisa diuangkan dengan cepat. Kalau bisa ditagih cepat ya, ini bisa langsung cair. Ini jadi total yang paling cairnya itu 400 miliar ya. Enggak, 800 miliar, sorry. Ini kan tadi 400 tambah 250 ya 650 tambah 50, jadi ya benar, jadinya 700 miliar bukan 800, 700 miliar. Kita bandingkan dengan utang mereka ya, utang jangka pendek. Pinjaman jangka pendeknya mereka 285 miliar. Pinjaman jangka pendek ini apakah atau apa ya? Ini kita lihat keterangannya di nomor 15. Kemungkinan ini pasti bank ya. Kemungkinan besar ini bank. Kita lihat ada utang bank lainnya kan.
pinjaman jangka panjang yang akan dibayar saat ini ya. Jadi ada nomor 15 sama 21. 15 dan 21. Nah, ini 15. Pinjaman jangka pendek 15, wah ini bank, benar kan? Mereka nggak mau tulis bank. Dia tulisnya di bawah nih. Bank Panin, Bank Danamon, Bank Sentral, Bank Mega, Bank Walet Indonesia. Jadi itu adalah pinjaman bank yang efeknya bisa mereka bayar lebih dari pinjaman. Ada bunga yang harus mereka bayarkan. Terus kita nomor 21, 21 pinjaman jangka yang panjang tapi jatuh tempo saat ini ya, maksudnya ya. Bank Negara Indonesia, Bank Panin, semuanya bank. Oke, kita balik lagi ke yang di atas. Jadi, utang mereka jangka pendek yang harus dibayar, jangka pendek itu di bawah 1 tahun lah ya. Nih, ini termasuk jangka pendek. Di bawah 1 tahun mereka harus mengeluarkan uang ini ya, utang bank ya, harus dibayar. Kalau nggak bayar, mereka bisa kena penalti dan sebagainya. Jadi mereka harus bayar 350 miliar. 350 miliar sementara uang kas mereka hanya 51 miliar. Jadi resikonya cukup tinggi. Ini kalau nggak bisa ditagih atau banknya jatuh tempo duluan, ya ini nggak bisa bayar. Mereka mau nggak mau harus pinjem bank lagi. Nah itu bahayanya tuh resikonya ya. Tapi kalau misalnya jatuh temponya masih lama dan ini lebih duluan ditagih, berarti mereka selamat lah ya. Dan ini pun masih belum cukup, karena 300 miliar ditambah ini pun jadi uang kas mereka bisa nol. Apalagi persediaan mereka hanya 250 miliar tadi kita lihat ya, yang ready dijual. 250 miliar, jadi kalau misalnya ini diambil, ini sisa 250 miliar. Itu pun kalau barang jadinya itu terjual. Kalau tidak terjual bagaimana? Nah, itu dia. Jadi, salah satu agar ini aman, mereka harus pinjam uang dari bank lagi lah ya. Jadi, utang banknya bertambah. Begitu. Dan kuartal 2 kemungkinan ada utang bank yang bertambah ya, atau kuartal 3 atau kuartal 4. Jadi, resiko jangka pendek mereka dibilang tinggi lah ya. Dan maksudnya resiko utang dari perusahaan ini atau saham RICI ini lumayan tinggi karena uang cashnya sedikit dan utangnya tinggi. Utang banknya ini tadi kita lihat utang banknya 285 miliar ditambah 67 miliar 350 miliar. Dan ini uang cashnya nggak cukup. Ini nggak cukup. Ini kalau dihabisin dua-duanya ya tetap nggak cukup sih. Ya ini kalau kejual pun lumayan sulit lah. Jadi mereka masih ngepas lah ya, karena ada ini 93 miliar dan 250 miliar di barang jualan mereka. Jadi kalau misalnya semuanya di cashin langsung nanti ada sisa 350 miliar lah ya. Ini agaknya habis, ini habis. Berarti siapa duluan aja. Jadi tetap mereka beresiko tinggi, namun arus cash mereka positif harusnya karena ininya tinggi, ini bisa, ini tinggal ditagih aja sebenarnya. Ini ditagih uang cashnya ada. Dan kalau misalnya barangnya kejual, uang cashnya bertambah lagi. Jadi ini harus lebih cepat, perputarannya harus lebih cepat, tagihannya harus cepat. Jadi utang ininya bisa beres, ini bisa beres, dan ini juga bisa beres. Jadi resiko tetap tinggi, namun kalau misalnya piutang mereka tagihnya cepat dan barang yang terjualnya cepat, ini tagihnya cepat aja nih. Ini tagihnya cepat, utang ininya aman. Gitu. Tetap resiko tinggi, namun kalau misalnya perputaran mereka cepat, mereka aman. Gitu. Oke, lanjut ke utang jangka panjangnya. Oh, ini ada
Ini pasti bank lagi. Tadi aku sih ngecek ini bank yang di nomor 21 ya. Nah, ini nih. Tadi kan 21 kan bank kan. Jadi kita udah ngecek sama-sama ya, ini bank semua. Jadi 800 miliar ini adalah bank. Jadi total utang bank mereka adalah tadi kan ini ditambah ini 350 miliar. Ditambah ini jadi mereka punya 1,1 triliun utangnya ya, utang banknya. Jadi dari total utang mereka 1,1 triliun berupa utang bank. Wah, ini resiko utangnya tinggi gitu. Sementara itu ekuitas mereka hanya 305 miliar. Wah, iya kan? Jadi resiko utang mereka tinggi ya. Sementara harta mereka ya ini nggak mungkin dijual lah karena ini mesin pabrik dan lain-lain ya. Ini nggak mungkin yang bisa mereka uangkan yang ini tadi. 250 ditambah ini gitu. Jadi nilainya masih kalah dengan utang lahnya. Utang banknya cukup lebih tinggi daripada harta ini mereka, harta lancar mereka. Jadi resikonya tinggi dari sisi utang ya, jelas. Oke, ini 1,3 proporsi utamanya 1,1. Belum mereka menghasilkan bunga yang harus dibayar loh. Kalau misalnya mereka menghasilkan bunga yang dibayar, utangnya tambah tinggi. Dan kalau misalnya mereka uang cashnya seret, perputarannya lambat, mereka akan tambah utang lagi. Gitu. Tapi harusnya semoga perputaran mereka arus kasnya cepat ya. Yang barang jadinya terjual cepat atau piutang mereka bisa tagih dengan cepat juga, itu keuntungan. Oke, resiko utangnya tinggi. Nah, kita lihat dari sisi laporan laba rugi ya. Omsetnya turun, artinya omset turun. Omset itu ibarat permintaan di pasar sih. 2002 kuartal 1 kan sebenarnya pandemi udah selesai. Tapi kenapa kinerja mereka, permintaan mereka turun? Ini yang berbahaya nih. Padahal pandemi kan di kuartal 1 2021 kan. Tapi kenapa kuartal 1 2022 yang pandemi udah selesai, notabene udah selesai ya. Bukan selesai sih, maksudnya sudah orang bisa lalu lalang, belanja dan lain-lain. Tapi pendapatan mereka turun di sini. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Tapi gini, kan ini pakaian ya, pakaian. Jadi mungkin akan lebih banyak mereka terima di kuartal kedua, Lebaran. Jadi ini kita bisa tunggu di kuartal laporan keuangan kuartal kedua ya, apakah melompatnya sangat tinggi atau tidak. Karena di kuartal 2 ini lebih bagus dibanding kuartal 2 di tahun lalu. Karena kuartal 2 tahun kemarin itu ada PSBB ya, diketatkan karena ada gelombang Delta ya kalau nggak salah ya di tahun lalu. Tapi kalau di tahun ini Lebaran semuanya dibuka. Jadi kita tunggu aja di kuartal 2 ini bakal lompatnya gila atau tidak. Gitu. Memang secara kuartal 1 mereka lemah. Ini permintaannya turun. Tapi kita lihat tunggu di kuartal 2 apakah lompatnya gila atau tidak. Lalu beban turun ya dibanding tahun lalu. Mau nggak mau harus diturunin sih agar tidak menjadi beban atau mereka mengalami kerugian. Laba brutonya jelas turun ya, karena ini omsetnya juga turun, permintaannya turun. Lalu kita lihat dari sisi beban lainnya. Jadi laba rugi sebelum pajak justru ini lebih tinggi ya. Tahun lalu lebih tinggi dibanding tahun ini, tapi di tahun ini mereka untung dan di tahun lalu mereka rugi. Jadi mereka ada kurangin cost nih. Nah, mereka kurangin cost di beban lain-lain. Beban lain-lain mereka berkurang. Beban keuangan mereka berkurang. Beban keuangan itu adalah biaya bayar bunga ke bank. Jadi makanya kelemahan dari pinjam bank, mereka akan mengurangi laba bersih karena ada beban keuangan. Ini bayar bunga bank nih. Ini bayar bunga bank. Kalau kalian mau ngecek di 34, nanti nggak kita coba ngecek di 34 ya. 34, mana 34? Oh, di sekitar sini lah ya. Nah kan, beban bunga pinjaman bank.
jaminan, beban bunga sewa, beban administrasi bank. Nah, ini dapatnya segini. Beban keuangan turun dibanding tahun lalu. Jadi kalau semakin tinggi pinjaman suatu perusahaan, laba bersih akan tergerus. Mana ya, kita kembali ke laporan laba rugi. Nah, ini nih. Tapi ini pinjaman bayar bunganya menurun ya, artinya mereka pinjamannya berkurang. Gitu. Ini berkurang, beban lain-lain kita ngecek kali ya, beban lain-lain itu apa sih? Berkurangnya juga lumayan banyak beban lain-lain. Nah, beban lainnya beban pajak. Oh, selisih kurs. Jadi selisih kursnya berkurang. Oke. Berarti nilai mata uangnya, kerugiannya berkurang ya. Tahun lalu kerugian nilai mata uangnya cukup tinggi, tapi di kerugian mata uang di tahun ini menjadi rendah. Jadi, sebenarnya ini kalau misalnya beban lain-lainnya atau selisih kursnya tidak berkurang, mereka ruginya sedikit lah ya, karena ini minus 12 miliar, tinggal dikurangin aja, tapi mereka masih mengalami kerugian karena tingginya di beban keuangan harus bayar bunga bank ini. Bunga banknya berkurang berarti artinya pinjaman berkurang, itu bagus. Ini juga berkurang selisih kursnya, jadi mereka mendapatkan keuntungan 3 miliar. Tipis ya, 3 miliar itu kecil loh. Kecil banget untuk sebuah perusahaan yang sebesar mereka. Jadi laporan keuangan kuartal 1 mereka di bagian laporan laba rugi mereka kurang menarik karena omsetnya turunnya lumayan banyak ya. Turunnya 100 sampai 90 miliar turunnya. Sangat tidak menarik. Karena omset itu penting, itu menandakan suatu permintaan di pasar. Dari sisi arus kasnya positif ya. Nah, ini dia penerimaan dari pelanggan. Kalau misalnya arus kasnya positif, artinya berarti perputaran piutang mereka tagih utang ya. Jadi mereka tagih utangnya cepat dan barang jadinya cepat jadi dijual. Jadi antara dua sisi, piutangnya cepat ditagih atau barang jadi mereka cepat dijual. Gitu, dua sisi lah ya. Oke, ini positif arus kasnya. Kita lihat bagian bawah, profit dan aset tetap cuma 1 miliar dan 2,6 miliar, berarti bukan pabrik atau apa ya. Ini mungkin seharga mobil ini. Mobil mewah ya, atau mungkin mesin. Mungkin ini mesin. Ini mereka jual aset tetap. Lalu pinjaman. Nah, ini pendanaan. Tahun lalu mereka pinjam 54 miliar, tapi tahun ini mereka cukup pinjam 7 miliar. Artinya mereka percaya diri ya dengan arus kas mereka. Pembayaran pinjaman jangka pendek 12 miliar. Hasil pinjaman jangka panjang 6 miliar. Jadi mereka total pinjam uang dari bank itu sebesar 13 miliar ya. Ini sama ini. Tapi mereka ini bayar bunga nih yang tadi. Kemarin kan bayar bunga 29 juta miliar. 29 miliar. Tapi kalau di tahun ini hanya bayar 17 miliar. Jadi bunga bank itu menggerus laba bersih dan uang cash gitu. Oke, pinjaman tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu. Kemungkinan di tahun ini mereka akan mendapatkan kinerja yang bagus ya di kuartal 2 nanti. Kita lihat apakah ledakan dari lebaran yang sudah ringan atau PSBB-nya sudah dikecilkan, apakah bisa berdampak cukup banyak atau tidak. Secara laporan laba rugi mereka di kuartal 1 jelek, nggak bagus lah ya. Tapi kita tunggu di kuartal keduanya nanti apakah wah atau tidak gitu. Jadi kalau kesimpulannya laporan keuangan kuartal 1 mereka ini dari sisi utang mereka resikonya tinggi lah ya. Resikonya tinggi, mereka punya utang. Ini punya utang sebesar 1,1 T-nya itu berupa pinjaman bank. Lalu ekuitas mereka hanya 305 miliar. Artinya
ini mereka kecil lah ya. Ini mereka masih kecil, kalah dari utang yang mereka punyai. Pertama, resiko utang mereka cukup tinggi, namun positifnya sepertinya uang kas mereka perputarannya cepat ya. Kita lihat dari arus kasnya mereka positif. Nah, ini positif nih. Jadi perputaran uang cash mereka dari piutang dan barang jadinya cepat jadi cash, harusnya aman. Tapi di sisi laporan laba rugi mereka kurang menarik karena ada turunnya permintaan produk mereka. Tinggal tunggu nanti lebaran seberapa banyak. Oke, kita lanjut ke keuangan tahunan mereka. Ini keuangan tahunan mereka. Kita lihat dari sisi ini ya. Mereka sebenarnya kalau misalnya tidak terkena pandemi, ini kita hilangin dulu ya 2020-2021. Sebenarnya mereka mengalami tren kenaikan loh. Ini 2018 1,1 T, 16 1,2 T, 17 1,6 T, dan tahun 2018-19 menjadi 2 T. Tapi sayangnya mereka terkena pandemi lah ya, yang akibatnya laba bersih mereka tergerus nih. Namun kalau sebelum kena pandemi, dari 2014 dan 2019, laba bersih mereka sebenarnya meningkat. Naik turun lah ya, tapi ujung-ujungnya meningkat. Ya kan, sebelumnya 15, 13, 14, 16, 18, 17. Meningkat lah. Meningkat dibanding 2014 sampai 16. Sebenarnya mereka kalau misalnya dilanjutin bisa meningkat, tapi karena kena pandemi, mereka mengalami kerugian karena banyak mall yang ditutup dan banyak pembelanjaan yang ditutup. Tapi tahun ini mereka laba bersihnya naik, positif lah ya, meskipun omset mereka turun. Dari sisi ekuitas, sebelum pandemi mereka mengalami kenaikan yang konsisten ya, lihat ya. 379, 310, 400, 412, 430, 444, 457. Lalu sayang sekali mereka terkena pandemi, akhirnya ekuitas mereka berkurang. Ini mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut, jadi ekuitas mereka berkurang. Tapi di tahun ini mereka berhasil mencetak laba bersih, ekuitas mereka bertambah. Ini ekuitas mereka berkurang, ekuitas arus kas mereka minus ya, minusnya lumayan dalam, 100 miliar lebih, 100 miliar lebih. Jadi hati-hati saja dengan arus kas yang minus. Tapi di 2021 arus kas mereka diperbaiki dan tahun ini diperbaiki. Jadi overall arus kas mereka sebenarnya aman. Mungkin ada 1-2 kendala kali arus kas mereka menjadi berkurang. Jadi secara overall mereka dari tahun ke tahun bertumbuh lah ya. Bertumbuh namun pelan, tidak naik signifikan dari sisi omset. Ini karena pandemi aja sih sebenarnya. Dari sisi omset naik, laba bersih naik, ekuitas naik. Baru setengah kena pandemi, mereka drop. Tapi sayangnya, ini masih masa pandemi ya, tapi mereka harusnya karena pemulihan harusnya ini kuartal 1 mereka bagus. Tapi kita akan lihat di kuartal keduanya ya. Jangan-jangan memang Ricci ini bagusnya memang di kuartal kedua, begitu. Tapi kita tunggu aja kuartal 2-nya bagus apa tidak. Kalau misalnya hasilnya sangat bagus, wah ini sangat menarik nih. Gitu. Jadi secara tahunan mereka kalau dibilang buruk tidak lah ya. Cukup positif lah ya. Ini secara tahunan mereka cukup positif. Mereka mulai bangkit lagi. Jadi ditunggu saja di kuartal keduanya apakah hasilnya super bagus atau tidak dari lebaran gitu. Jadi ini positif tapi tidak positif sekali ya, ini positif bagus lah gitu. Oke, next kita masuk ke bagian presentasi mereka. Ini materi public expose-nya sudah di mereka publish, sementara pertanyaannya belum karena mereka akan menyelenggarakan public expose itu di tanggal 25 Juli nanti. Jadi buat teman-teman yang mau lihat
mau bertanya dan mau lihat presentasi mereka ya, kalian harus hadir di tanggal 25 Juli nanti. Cara daftarnya mungkin bisa tanya ke IDX atau ke Public Relation dari perusahaan Ricky Putra Globalindo. Kalian tanya saja atau cek di bagian website atau tanya public uh, relation mereka ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Daftar isi, gambaran umum udah kita lewatin aja, visi misi lewatin aja, jejak langkah lewatin. Tadi ini kita juga udah lihat ya. Ini aksesoris Ricky Kobayashi. Tambak udang. Wow, mereka ada tambak udang. Ini nggak tahu kenapa mereka masuk ke tambak udang ya. Mungkin jualan celana dalam mereka menjadi lebih kecil kali. Tapi nanti mereka akan jelaskan. Merek dagang mereka ada GT Man, ini yang paling terkenal. Justru brand GT Man ini yang paling mahal di perusahaan ini ya. Kita udah kaos kaki dan lain-lain, GTE Homeware, GT Man Sport, GT Man Business Expert dan lain-lain. License Jepangnya Gonze Japan, Body Wild, Dream It, Be It with Barbie. Nah, ini brand apa ini? Aku kurang tahu nih license-nya. Mungkin mereka license dari luar kali ya. Beli license dari luar maksudnya. Fasilitas produksi. Nah, ini dia. Jaringan distribusi nasional yang luas. Nih, jaringan distribusi mereka kebanyakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau lainnya kalau mereka mau berbesar juga bisa nih sebenarnya. Penghargaan dan apresiasi mungkin soal brand kalian nih, super brand. Ya brand GT Man mereka udah dikenal lah, pasti kalian yang nonton juga tahu GT Man itu apa. Susunan pengurus perseroan sudah kita lihat ya tadi ya, Gunawan. Kinerja keuangan perseroan tadi kita juga udah lihat, lewatin aja. Kontribusi usaha, nah ini. Oh, pendapatan yang paling tinggi ternyata ini di pemintalan. Pembuatan benang lah ya, lebih tepatnya. Iya. Pembuatan benang mereka yang paling tinggi pendapatannya. Jadi benang-benang mereka itu dijual ke banyak negara lah ya. Nggak hanya di Indonesia. Lalu pakaian dalamnya nomor 2, pakaian luarnya nomor 3. Ini berbanding hampir sama loh. Ini 3 top ini, tapi yang paling tinggi pemasukannya dari pemintalan. Tetapi ini 3 top. Ikhtisar data keuangan, lewatin aja. Rencana kerja perseroan, nah ini penting nih, rencana kerjanya gimana. Pemulihan perkembangan ekonomi digital, oke. Terus lalu pertumbuhan ekonomi mengurangi resiko tapering. Nah ini cuma informasi aja. Oke, informasi aja. Rencana kerja perseroan, inovasi teknologi terbaru pada produk-produk perseroan. Teknologi terbaru pada produk-produk perseroan. Teknologi terbaru maksudnya apa? Mungkin mengurangi cost kali ya. Misalnya teknologinya baru, kerjanya lebih cepat atau segala macam. Jadi cost lebih rendah. Semoga saja teknologi terbaru ini membuat cost lebih rendah. Fokus pada bisnis yang menguntungkan serta optimisasi fasilitas produksi. Jadi ya ini juga bagus sih. Jadi bisnis yang kurang untung ya tidak perlu difokuskan. Memperkuat distribusi pada online channel. Oke. Terus mendominasi pasar fashion dengan merek-merek unggulan perseroan. Oke. Ini lebih ke marketing lah ya. Marketing dan sales lebih tepatnya. Dan pengurangan cost. Jadi pertama mereka kurangin cost dengan teknologi terbaru. Ini harapannya ya teknologi terbaru maksudnya kurangin cost ya. Ini juga mengurangi cost sebenarnya. Jadi memperbesar yang untung dan mengurangi cost. Ini dua. Ini bagian sales dan marketing. Tanggung jawab sosial lewatin aja. Lampiran ya, ini produk-produk ya, produk terbarunya perseroan. Jadi pakaian dalam bentuk sport ya ini jadinya ya. Produk terbaru GT Ladies.
Ini pakaian dalam atau pakaian olahraga ya? Mungkin bisa dibilang pakaian dalam atau olahraga kali ya. Produk baru, kaos kaki. Nah, ini apa ya produk barunya ya? GT Man Business Expert. Oh, ini kaos kali ya. Nggak, kemeja, sorry. Kemeja. Produk mereka berupa kemeja. GTT. GTT ini kaos kaki, celana, dan kaos ya. Nah, ini kaos. Ini masker, jadi mereka produksi masker juga. Terima kasih. For future information. Ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ini nih. Kalian bisa menghubungi ini investor relation ya, maksudnya investor relation untuk ikut public expose mereka, dan kalian boleh tanya-tanya apa saja soal bisnis mereka begitu. Oke, ini mereka hanya ini sih mengurangi cost ya, tadi kita lihat mengurangi cost dengan teknologi terbaru. Semoga ini terjemahnya benar ya, teknologi terbaru untuk mengurangi cost ya. Jadi mereka fokus yang untung sama optimalisasi fasilitas produksi, artinya mungkin mengurangi cost juga, mengurangi cost dan memperbesar keuntungan. Ini marketing dan sales, itu aja sih rencana mereka. Dan kuartal 1 mereka ini cukup buruk ya. Mereka mungkin harus fokus di ini penjualan, fokus di marketing dan salesnya, bagaimana penjualannya bisa banyak. Jadi mereka jangan ibaratnya jemput bola ya istilahnya, jemput bola lah ya, jangan diam di rumah nunggu pembeli datang, tapi mereka harus pakai strategi yang agresif agar omset dan laba bersih mereka bisa meningkat. Oke, ini bagian valuasi mereka ya. Price to book mereka baru 0,2, sangat murah sekali. Mungkin ini karena kinerja ini ya, dihantam 2 tahun berturut-turut, akhirnya investor takut. Karena investor takut, maka price to book mereka dihancurkan ke 0,2 kali. Ini secara valuasi murah. PE ratio ini tidak tercatat, tapi kalau aku lihat di RTI bisnis itu 6 kali. 6 kali itu masih murah. Jadi ini perusahaan yang murah gitu secara valuasi. Karena industrinya itu sebenarnya 4 kali. Bahkan PE rasionya 1000 kali nih. Ini gila sih. Ini teman-teman yang lain bisa sampai 1000 kali, ini gila, ini terlalu mahal. Makanya aku pakai price to book aja ya lah ya, yang normal-normalnya dari ekuitasnya. Karena kita kalau beli saham sama dengan beli ekuitas. Price to book diambil dari ekuitas. 0,2 ini sangat murah. Secara valuasi sangat murah. Ini industrinya 4 kali. Jadi secara dibandingkan dengan industri atau perusahaan lainnya ini murah. Tidak hanya itu, secara company pun ini juga murah. Gitu. Harusnya nggak segini ya, harusnya nggak segini. Harusnya dia bisa ke 1 kali lah ya maksimal, tapi atau enggak 0,5 kali lah. Jadi ini masih bisa naik lagi. Lebih baik sih 0,8 kali yang baru wajar lah ya. Untuk seukuran ini kalau misalnya 0,8 berarti dikali 4 kali aja dari harga sekarang. Harga sekarang 90 dikali 4 berarti 300-an gitu. Kalau mereka mencapai 0,8. Dan ini masih murah sih. Positifnya ini masih murah secara valuasi. Dan ini dividennya dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Mereka suka bagi dividen dengan rata-rata 1,9% lah ya, di bawah deposito bank. Tapi di 2014-15 mereka dividen yieldnya tinggi, sekitar 2%, tapi di menuju 2019 mereka rata-rata 1,8 kali ya. Kita rata-ratanya 1,8 aja, 1,8%. Jadi di bawah deposito. 2020, 2021 mereka nggak bagi dividen karena mereka dihajar pandemi, negatif. Ekuitas mereka negatif, uang kas mereka mengecil, ya mereka lebih baik tidak membagi dividen. Tapi kalau misalnya pandemi sudah selesai dan lain-lain sudah selesai, harusnya mereka akan kembali membagi dividen. Begitu. Oke, balik.
Di beritanya yang terakhir 2 bulan yang lalu, incar penjualan naik 10% di tahun ini. Ini 3 berita terbaru ya, penjualan. Nah, ini yang 10 bulan udah terlalu lama, jadi kita ini aja berita terbaru. Ya, jadi mereka berharap artinya targetnya mereka bisa naik 10%. Apakah bisa? Kalau kita lihat ini, ya kuartal satunya sih suram lah ya. Kuartal satunya suram, lalu ya mereka harus berharap dari Lebaran ya, baru bisa ininya bahagia lah, Ricci. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulan. Kesimpulannya ini pertama, ini aku tidak menarik di bagian satu ini negatif karena pengendalinya jadi publik. Dan ini bisa dikacaukan. Jadi perusahaan ini dengan mudah. Jadi kalau udah 51% lebih di publik, ini dengan mudah sangat bisa dikacaukan perusahaannya. Misalnya ada pihak luar yang beli 51% ya, tiba-tiba kan dari saham publik diambil semua dan mereka bisa mengobrak-abrik tiga perusahaan ini, perusahaan Ricci Putra Globalino ini. Tapi kalau misalnya 51% ini ada orang-orang dari Pak Gunawan ya, keluarga Gunawan atau pihak ini ya tetap nggak bisa, tergantung ada mereka di dalam sini atau tidak. Gitu. Ini negatifnya pertama satu di sini. Negatif kedua, utang mereka tinggi ya. 1,1 T itu berupa utang bank semua, banyak utang banknya. Nah, karena utang banknya tinggi dan mereka beresiko gagal bayar, mereka bisa aja kabur nih tiga ini. Tiga ini kabur, tiba-tiba ini jadi 100%. Ya, tapi semoga saja mereka orang yang baik ya, tidak sampai seperti itu. Jadi resikonya tinggi, 1,1 T berupa utang bank, sementara ekuitasnya hanya 300 miliar. Minusnya jadi 2. Minus 3-nya adalah ini, penjualan neto mereka berkurang, artinya permintaan pasar berkurang. Padahal kuartal 1 2021 masih pandemi, dan pandemi sudah mulai berkurang ya, atau ekonomi sudah mulai bangkit, tapi mereka turun. Minus ketiganya di situ. Positifnya mereka berhasil arus kasnya positif, jadi perputaran uang cashnya cukup baik. Dan utang bayar bunganya mengecil dibanding tahun lalu. Berarti ada utang bank yang berkurang seperti itu. Positifnya satu jadinya. Tapi positif satu lawan negatif 3 ya. Dan ini positif yang kedua, mereka konsisten lah ya mencetak laba bersih. Ini karena pandemi aja, jadi mereka ibaratnya kalah di sini. Jadi ini dimaklumi, tapi di kuartal 1 mereka berhasil mencetak laba bersih juga. Ini juga mereka harus kasus operasionalnya sebenarnya overall positif. Ekuitas mereka sebenarnya juga positif, tapi karena pandemi dropnya lumayan jauh. Jadi positif yang keduanya mereka bisa membuat konsistensi pertumbuhan dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas. Kita lihat nanti setelah pandemi benar-benar selesai dan semua virus corona bisa dikendalikan, apakah di 2022-nya satu tahun ini bagus atau tidak. Dan kita tunggu di kuartal keduanya, lebarannya seberapa besar berkontribusi pada pendapatan mereka. Positif keduanya dari sini, tapi lawan 3 negatif. Rencana kerja tidak ada ya, mereka harus memang dorong di marketing dan sales agar omset mereka bisa naik. Jangan pasif, mereka harus pakai strategi yang aktif. Dan kalau lihat dari rencana kerjanya sih tidak ada yang menarik ya. Mungkin kalian harus ikut di tanggal berapa ya? Tanggal 25 Juli nanti. Ya, kalian daftar aja public expose-nya lewat IDX atau di website resmi mereka. Atau hubungi investor relation mereka nih. Hubungi di sini. Investor relation. Kapan public expose diadakan dan daftar public expose-nya mereka begitu. Lalu positif ketiganya, cara perusahaan value mereka kecil sekali, murah lah ya, murah banget karena mungkin dihajar ini. Akhirnya investor menghukum Ricci jadi super murah
gitu. Lalu dividen mereka positif lah ya, tapi karena pandemi 2020 dan 2021 mereka tidak bagi dividen, tapi dividen yield mereka kecil. Jadi positifnya mereka bagi dividen, tapi nggak tahu nih tahun 2022 mereka bagi dividen atau tidak. Kemungkinan tidak, karena 2021 mereka masih minus. Jadi kalau dibilangkan positif atau tidak lah ya, karena dividennya kecil, dan kemungkinan di tahun ini tidak akan bagi dividen. Kemungkinan ya. Jadi 3 lawan 3 lah ya. Positifnya 3, negatifnya 3. Ini masih target, belum bisa tercapai atau tidak, tergantung di kuartal 2 nanti. Jadi kesimpulan apakah layak investasikan? Kalau aku sih, kalau menurut pandanganku pribadi, aku nggak mau. Gitu. Aku nggak mau dan tidak tertarik lah ya. Karena mereka lumayan beresiko dari sisi struktur pemegang saham, lalu dari sisi utang mereka nih, utang mereka yang sebesar 1,1 triliun berupa bank. Ini 200 ditambah 67 ditambah 800, ini utang bank mereka 1,1 T, sementara ekuitas mereka hanya sebesar 300 miliar. Jadi kalau aku pribadi tidak tertarik, tapi bagi teman-teman yang punya bisa menahan resiko yang tinggi, silakan aja sih, karena mereka selalu bagi dividen dan mereka valuasinya masih rendah gitu. Padahal mereka valuasinya nggak serendah ini. Mungkin mereka harus apa namanya ya? Kita lihat chartnya dulu ya. Kita lihat chartnya dulu. Chartnya itu mungkin di halaman general grafik harga lah ya. Nah, ini di tahun Februari lah ya. Ini harga sebelumnya ya. Mungkin kita lihat 1 tahun sebelumnya. Nah, ini setahun sebelumnya ini mereka harganya sekitar 90-an tetap ya. Mereka tidak ada peningkatan apapun. Kami kalau 5 tahun, nah 5 tahun mereka harganya itu sekitar 100-an. Nah, jadi mereka memang dihargai murah kali ya dari dulu ya, dari 5 tahun yang lalu, dari 2018 dihargai murah mungkin karena ini utang yang terlalu besar. Nah itu jadi teman-teman harus hati-hati. Utang yang terlalu besar dan dividennya juga nggak begitu besar. Jadi resikonya super tinggi ini. Apakah mereka bisa naik ke harga 1.600? Tergantung dari investor yang percaya diri dengan ini. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak tertarik. Karena utang mereka besar dan ini mereka terlalu tinggi di publik. Ini yang fatal sih sebenarnya. Jadi gitu. Meskipun merek mereka terkenal, tetap ini bisnis yang resikonya tinggi karena utangnya tinggi. Gitu. Ya, tapi kalau teman-teman mau mengambil resiko yang tinggi tidak masalah ya. Tapi kalau aku sih tidak. Untuk jangka pendek 1 tahun ini bisa lah ya. Bisa diinvestasikan tapi jangan terlalu berharap banyak. Tapi kalian mungkin tunggu ini laporan keduanya dipublish. Apakah positifnya banyak atau dikit? Kalau misalnya laporan keuangan kuartal 2-nya bagus, kalian boleh masuk. Ini lompatnya harus tinggi ya, jangan pendek-pendek begini ya. Kalau lompatnya harus tinggi banget di lebaran kuartal kedua ini. Jadi pokoknya harus melebihi, omsetnya harus melebihi di tahun sebelumnya, di kuartal 2 nanti. Jadi paling tunggunya di situ aja. Di kuartal 2 nanti kalian tunggu di situ. Kalau misalnya hasilnya positif, kalian beli. Tapi kalau negatif atau turun omsetnya, kalian jangan masuk. Jadi sekarang jangan beli dulu. Belinya setelah laporan keuangan yang kedua, kuartal 2 dipublish gitu. Jadi kalau misalnya bagus kalian beli, jualnya mungkin di akhir tahun, jangan di tahun depan. Atau misalnya kalau tahun depannya benar-benar pulih, kalian boleh hold gitu. Untuk jangka pendek oke, tapi harus nunggu di kuartal 2. Kalau untuk jangka panjang kita tidak bisa berharap banyak, tidak lah ya. Kalau untuk jangka panjang tidak, namun untuk jangka pendek boleh. Tapi tunggu di laporan
keuangan kuartal 2 dipublish. Jadi layak diinvestasikan hanya untuk jangka pendek saja, tapi kalau untuk jangka panjang tidak. Dan ini resikonya tinggi ya, 51% di publik dan utang mereka 1,1 T. Jadi ini saham untuk orang yang berani menghadapi resiko tinggi. Tapi kalau kalian tidak berani menghadapi resiko yang tinggi, lebih baik jangan. Kalau aku sih nggak mau masuk, mau investasi jangka pendek atau panjang aku nggak mau masuk. Tapi kalau bagi yang berani, boleh masuk untuk jangka pendek aja. Tapi nanti tunggu di laporan keuangan kuartal yang kedua dipublish. Kalau misalnya melebihi tahun lalu, kalian sikat aja gitu, karena ini valuasi mereka murah ya. Kita lihat valuasi mereka nih, valuasi mereka murah 0,2. Nah ini valuasi mereka 0,2 price to booknya. Paling gitu aja sih. Oke, sekian kesimpulan dari saham Ricci atau Ricky Putra Gobalindo. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada misalnya informasi yang salah atau yang kurang, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.